Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 5. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Sehat semua kan? Oke. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, musim hujan telah tiba. Bumiku menjadi basah terkena air yang turun terus-menerus. Bagaimana kondisi lingkungan saat musim hujan? Mari kita cari tahu. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh. Pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang. Namun, ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana. Pada bulan-bulan tertentu, curah hujan sangat tinggi. Namun pada bulan lainnya hujan hampir tidak pernah terjadi. Mengapa demikian? Yuk kita cari tahu. Saat membaca koran, Edo terlihat keheranan. Mengapa? Di koran diinformasikan bahwa saat ini di Argentina sedang terjadi musim panas. Namun, pada saat bersamaan di Kanada sedang terjadi musim dingin. Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara di dunia? Mari kita amati gambar berikut. Amati gambar berikut ya nak ya. Nah, ada matahari ya ini. Kemudian perhatikan di sini tanggal 22 Desember awal musim dingin di belahan bumi utara, sedangkan awal musim panas di belahan bumi selatan ini ya. Kemudian 23 September awal musim gugur di belahan bumi utara. Nah, sedangkan di belahan bumi selatan adalah awal musim semi. Nah, kemudian tanggal 21 Maret yaitu awal musim semi di belahan bumi utara. Dan di belahan bumi selatan adalah awal musim gugur ya. Nah, bacalah fakta-fakta sains dari gambar di atas. Bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun atau 1 putaran. Nah, selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari, sehingga terjadi perbedaan musim. Nah, kemudian akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Nah, anak-anak, Kanada terletak di belahan bumi utara. Sebaliknya, Argentina terletak di belahan bumi selatan. Pada saat matahari memanasi bumi di bagian selatan, Argentina mengalami musim panas. Tapi sebaliknya, negara yang terletak di belahan bumi utara seperti Kanada mengalami musim dingin. Ya kan? Oke, berdasarkan gambar di halaman sebelumnya dan bola dunia yang kamu miliki, lengkapi tabel musim di wilayah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan berikut. Nah, waktunya perhatikan 21 Juni sampai 23 September. Di belahan bumi utara terjadi apa nak? Panas ya kan? Sedangkan di belahan bumi selatan yaitu dingin, ya kan? Nah, kemudian di periode waktu 23 September sampai 22 Desember ya, 22 Desember nih. Di belahan bumi utara terjadi apa nak? Gugur, musim gugur ya kan? Sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim semi. Oke. Di 22 Desember nak sampai 21 Maret terjadi di belahan bumi utara apa nak? Musim dingin, sedangkan di belahan bumi selatan adalah musim panas, ya kan? Oke, lanjut di 21 Maret sampai 21 Juni nih. Belahan bumi utara terjadi musim semi, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim panas. Nah, anak-anak, saatnya kamu mempraktikkan gerakan bumi mengelilingi matahari yang disebut revolusi bumi, ya. Oke, perhatikan nih gambarnya nih, ada 2 orang, yang satu orang megang globe, yang satu orang megang center ya. Nah, ini bentuknya berbentuk apa ini? Elip ya nak ya, elip. Oke, perhatikan. Nomor 1,
Buatlah orbit bumi, nah berbentuk elips ya, seperti gambar tadi, dan matahari sebagai titik tengahnya di lapangan sekolahmu. Kemudian yang kedua, gunakan bola dunia dan senter untuk membantu, ya kan? Yang ketiga, siswa yang berada di tengah memegang senter dan berperan sebagai matahari. Ini ya, memegang senter dan dia berperan sebagai matahari. Nih. Lanjut. Nah, satu siswa lainnya memegang globe dan berperan sebagai bumi. Nah, yang ini tadi dia berperan sebagai bumi, memegang globe ini, ya nak ya. Oke, yang kelima, siswa yang menjadi bumi akan mengelilingi matahari sesuai orbit yang dibentuk sambil memutar bola dunia yang dibawanya. Siswa dapat pula berputar seperti bola dunia yang dipegangnya. Nah, cara berputar seperti terlihat pada gambar, yaitu harus berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ya. Nah, saat berpindah dari satu titik ke 3 titik lainnya, nah, jadi jelaskanlah musim yang sedang terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Ya, perhatikan juga posisi siswa yang berputar bumi. Ya, jadi yang sebagai buminya itu perhatikan terhadap center yaitu matahari. Ya. Nah, kemudian apakah jarak teman yang menjadi bumi dan temanmu yang menjadi matahari selalu sama? Bagaimana coba nak? Ukurlah jarak A dari keempat titik, yaitu ke B1, B2, B3, dan B4. Tuliskan hasil pengukuran jarakmu pada tabel di bawah ini. Nah, ini nak, dari posisi A ke B1 jaraknya bagaimana? Jaraknya itu akan sama dengan A ke B3. Ya. Kemudian dari A ke B2 bagaimana? Akan memiliki jarak yang sama dengan A ke B4. Nah, ya kan? Nah, sekarang dari A ke B3 akan memiliki jarak yang sama dengan A ke B1, ya kan? Kembali lagi. Nah, yang A ke B4 akan memiliki jarak yang sama dengan A ke B2. Ya, nak ya. Nah, dari hasil pengukuran jarak di atas, apa yang dapat kamu simpulkan? Coba ya. Dari hasil pengukuran jarak di atas, apa yang dapat kamu simpulkan tentang bentuk orbit bumi? Kesimpulannya apa, nak? Kesimpulan hasil pengukuran jaraknya adalah bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips ya saat mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi. Kemudian apa lagi? Yaitu jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk satu putaran, ya kan? Nah, kemudian apa lagi, nak? Selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari, sehingga terjadi perbedaan musim, ya. Oke. Nah, sekarang ayo mengamati. Ketika belahan bumi utara mengalami puncak musim panas, tempat-tempat di dekat kutub utara condong ke matahari, sehingga hampir sepanjang hari terang. Sebaliknya, daerah-daerah dekat kutub selatan saat itu dalam keadaan gelap. Nah, ini kutub utara, terang kan? Oke, nah sedangkan kutub selatan ini dalam keadaan gelap, ya. Nah, revolusi bumi menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan. Padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak. Peristiwa ini disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Nah, anak-anak, sekarang kalian mencoba menjadi reporter nih, ya. Apakah kamu tahu yang disebut reporter? Nah, reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Laporannya dapat berbentuk tulisan untuk media cetak atau juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Nah, dalam kegiatan ini kamu akan bermain peran menjadi reporter cilik, ya. Nah, coba perhatikan. Kamu tulis di sini nanti hasilnya, kamu jadi reporter ceritanya nih, nama, siapa, kelas. Nah, temukan 5 informasi penting ya mengenai gerak revolusi bumi dan dampaknya. Tuliskan informasi yang kamu temukan di tiap gambar jari, ya. Jadi di sini kamu tulis sumber informasinya dari mana ya, oleh siapa. Nah, fakta 1 nih. Perhatikan fakta 1. Kamu perhatikan fakta 1 apa? Kamu bisa tulis di sini. Nanti bumi mengelilingi matahari pada orbitnya membutuhkan waktu selama 1 tahun. 1 tahun berapa hari, nak? 365 hari kan? Oke. Nah, fakta kedua apa? Akibat peredaran bumi mengelilingi matahari,
adanya perbedaan lama siang dan malam, ya kan? Oke. Yang ketiga apa fakta ketiga? Fakta ketiga adalah akibat revolusi bumi adalah perubahan rasi bintang. Oke. Yang keempat apa nah? Akibat revolusi bumi adalah adanya gerak semu tahunan matahari, ya kan? Dan yang kelima apa? Akibat revolusi bumi adalah adanya perubahan musim, ya kan? Oke. Nah, olahlah kembali poin-poin informasi yang kamu dapatkan menjadi poin-poin berita dengan menggunakan gaya penyajian berita seperti seorang reporter. Nah, naskah reportasi tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Oke. Nah, presentasikan naskah reportasimu di depan kelas bergantian dengan teman-teman sekelasmu. Catatlah hasil laporan berita dari temanmu untuk melengkapi informasi yang kamu miliki. Nah, kemudian kalian buat rangkuman tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Di sini nah, buat rangkumannya. Catatanku tentang revolusi bumi dan dampaknya. Ya kan? Apa? Tadi catatannya apa? Kalian tulis. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari, ya kan? Itu. Kemudian kalian tulis di sini dampaknya. Dampak dari revolusi bumi apa? Satu, misalnya tadi perbedaan lamanya siang dan malam, ya kan? Kemudian yang kedua apa? Perubahan rasi bintang. Apalagi nak? Ada gerak semu tahunan matahari, ya kan? Iya, ada apalagi? Adanya perubahan musim, ya kan? Oke. Nah, anak-anak, saatnya sekarang kita bernyanyi ya. Di Indonesia nih berlaku 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan yang terjadi secara bergantian. Pergantian musim tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ragam jenis buah-buahan yang berbuah sesuai jadwalnya. Pemandangan di desa ketika musim panen buah terlihat indah sekali. Berikut ini ada sebuah lagu yang menceritakan tentang rasa kagum atas keadaan desa yang selalu dirindukan oleh sang pencipta lagu. Nah, kita simak notasi lagunya ya. Ini judulnya Desaku Yang Kucinta, ciptaan Elmanik. Anak-anak sudah bisa kan lagu ini belum? Kalian bisa lihat di YouTube ya. Oke, nah bagaimana lagunya? Coba ya. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai tolanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah seperti itu ya Nak ya. Kalian bisa lebih bagus lagi ya, Ibu nggak bagus Ibu. Oke. Nah anak-anak, identifikasikan interval yang terjauh dan terdekat pada lagu Desaku Yang Kucinta. Gunakan petunjuk di bawah ini untuk membantumu ya. Nah ini Nak, nyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta di rumah ya. Kalian bisa bersama ayah dan ibu, bersama kakak adik ya. Oke ya Nak ya. Nah selanjutnya adalah coba berkreasi nih. Interval pada nada dapat dibuktikan dengan melakukan percobaan di bawah ini. Siapkan bahan dan alat percobaan air, Nak. Nih, air. Siapkan airnya. Kemudian 5 atau lebih gelas kaca. Ini gelas kaca ya, Nak ya. Nah, nanti gelas kaca ini harus 5 nih atau lebih kalau bisa, minimal 5 deh. Kemudian diisiin air. Langkah-langkahnya bagaimana? Isi gelas dengan jumlah air yang berbeda. Nah, ada yang segini, ada yang lebih banyak lagi, ada yang sedikit. Macam-macam ya, jadi berbeda-beda jumlahnya dari 5 gelas itu. Yang kedua, atur posisi semua gelas secara sejajar ya. Jadi dibikin berjajar aja. Gelas ini ada 5, dibikin berjajar aja ya, atau lebih boleh. Kenapa? Yaitu untuk memudahkan kamu memukulnya. Kemudian susunan diatur dengan mengisi gelas pertama dengan sedikit air, gelas kedua lebih banyak, dan seterusnya hingga gelas terakhir berisi paling banyak air. Nah selanjutnya kamu
dapat memukul pinggiran gelas dengan tongkat kayu atau pensil dengan urutan dari gelas yang berisi paling sedikit air hingga yang terbanyak. Nah, kamu amati tuh perbedaan suara yang terdengar, ya. Oke ya, Nak ya. Nah, anak-anak, perbedaan suara yang ditimbulkan itulah yang disebut interval nada. Dengan perbedaan suara yang terdengar itu, kamu dapat mencoba memukul gelas-gelas tersebut dan merangkai nada untuk memainkan musikmu sendiri. Begitu ya, Nak ya. Nanti kalian bisa coba di rumah ya, sayang ya. Oke, anak-anak, paham kan? Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.